Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bapak Tirja Topan, Sarjana Pendidikan. Baik anak-anak, ini pertemuan pertama kita. Ya, Bapak harapkan anak-anak selalu sehat. Bapak akan menyampaikan kontrak belajar, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Baik, yang pertama itu kode 3.1. Ya, 3 ini adalah kode pengetahuan, 1 ini adalah babnya. 4.1 itu 4 itu kode keterampilan, 1 itu babnya. Kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai dalam semester ini yaitu pertama menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Ruang lingkup materinya yaitu kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha, ya, sistem kebudayaan maritim, sistem ekonomi maritim, sistem teknologi maritim, dan sistem politik maritim. Untuk keterampilannya, anak-anak diwajibkan untuk menyajikan hasil penalaran tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam setiap pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Baik anak-anak, ya, ini bab satunya ya, kita akan bahas ya, karena di semester 1 ini kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai adalah ada 4 bab ya. Jadi ada 4 bab. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua ini, bab kedua itu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam ya, dan sistem pemerintah, sosial ekonomi, dan kemudian serta pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Ya, kemudian 4.2-nya menyajikan hasil penalaran tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Ruang lingkup materinya yaitu kerajaan-kerajaan maritim Islam, sistem kebudayaan maritim, sistem ekonomi maritim, sistem teknologi maritim, sistem politik maritim. Ya. Kemudian untuk bab ketiga itu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Ya, di antaranya itu peristiwa Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Clarung, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia, serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Ruang lingkupnya peristiwa-peristiwa penting di Eropa itu Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Clarung, revolusi industri. Kemudian untuk 4.3-nya yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan, dan atau media lain tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Ya, nanti anak-anak menulisnya. Kemudian yang keempat ya, bab keempat itu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar di dunia, seperti revolusi Amerika, Prancis, Cina, dan Rusia, dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Ruang lingkup materinya revolusi besar dunia, ya, revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, dan revolusi Rusia. 4.4-nya yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan dan atau media lain tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia, Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan pengaruhnya bagi umat manusia pada masa kini. Jadi nanti anak-anak di sini ada nilai keterampilannya ya. Jadi ada meringkas adalah salah satu, mencatat di buku itu ada salah satu nilai keterampilan anak-anak ya. Menciptakan dalam bentuk tulisan atau lisan ya. Baik, itu anak-anak di semester 1 kita akan bahas materi 3 bab ya. Bapak lanjutkan.
mata pelajaran sejarah kelas 11 IIS ya, bersama Bapak. Kita lanjutkan daftar isi bab 1 itu kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Kita masuk ke dalam kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Ya, kalau Bapak sampaikan gambar tersebut, apa yang ada dalam benak anak-anak. Ya. Jadi gambar tersebut adalah gambar prasasti Yupa. Prasasti Yupa, kenapa ada keterkaitan dengan kerajaan Kutai? Ya. Baik, yang pertama, beberapa fakta terkait kerajaan Kutai. Ya. Keterkaitan antara kerajaan Kutai dengan prasasti Yupa. Ya. Jadi keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Nah, kemudian yang kedua, merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Ya, pada abad keempat ya, Masehi, ya, kerajaan Kutai ditemukan. Kemudian raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, ya, raja pertama, kemudian anaknya Aswawarman, kemudian anaknya Mulawarman. Aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Ya. Ini salah satu gambar Sungai Mahakam sekarang. Kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Piritaya Soma. Nah, jadi kehidupan budayanya ada namanya upacara Piritaya Soma. Lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Nah, ini Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat sekarang ya. Ini ada salah satu peta kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Ya. Jadi bisa dilihat yang biru itu adalah pusat kekuasaan atau ibu kotanya. Ya, ada Sundapura, ya di Sundapura. Kemudian yang bulat-bulat merah, ya, itu situs pentingnya. Ya, itu situs pentingnya seperti prasastinya ya. Kemudian yang hijau tua itu ranah inti Tarumanegara, ya, kekuasaan yang intinya ya. Ya. Kemudian yang hijau muda itu jangkauan pengaruh kekuasaan Tarumanegara. Ya, jadi jangkauan pengaruhnya. Sumber kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama itu prasastinya, ya dicatat bahwa ada prasasti yang pertama itu adalah Ciarateum, ya kemudian yang kedua adalah kebun kopi, yang ketiga adalah prasasti Jambu, yang keempat Tugu, yang kelima prasasti Pasir Awi, yang keenam Muara Ciaten, yang ketujuh prasasti Lebak. Selain prasasti yang menguatkan bahwa ada kerajaan Tarumanegara, ada juga berita dari Cina. Ya, berita dari Cina. Yang pertama itu berita dari catatan Pahien. Ya, Pahien ini adalah salah satu pelajar ya, atau orang terpelajar di Cina melakukan pelayaran. Setiap dia melakukan pelayaran, dia mencatat bahwa apa yang dia lewatin, apa yang dia dapatkan dalam pelayarannya, sehingga terdapat juga berita dari Cina mengatakan bahwa kerajaan Tarumanegara tercatat di catatan Pahien. Ya, berdasarkan prasasti Ciaruteum, Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaannya. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya. Ya, kita lihat peta wilayah kekuasaan Sriwijaya. Ya, dari Jawa, ya, sampai naik ke
Pulau Sumatera, ya, naik bahkan sampai ke Champa, ya Champa nih. Ya, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Ya. Jadi mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Ya. Jadi pada masa keemasan inilah dia uh, termasuk wilayahnya sangat luas, dan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gentingra, dan Selat Sunda. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain adalah Candi Muaro Jambi, ya. Kemudian Candi Muara Takus, dan Candi Biharuh Bahal. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Ya, Mataram kuno dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada dinasti Sanjaya, itu bercorak agama Hindu. Kemudian dinasti Sailendra, yaitu bercorak agama Buddha. Ya, ada namanya Rakai Pikatan. Ya. Jadi keberadaan dua dinasti seperti pada Bagan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Ya, kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh, yaitu Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya, Mpok Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti Isyana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Kediri. Pada akhir kekuasaan Raja Air Langga, wilayah kerajaan Medang Kamulang dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada Panjalu dan Jenggala. Sepeninggalan Raja Air Langga kedua, kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Kemudian kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kerajaan Jenggala, ya, Panjalu Jayati. Jadi, anak-anak ini ada soal, ya, coba anak-anak cari informasi, ya. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra, ya. Coba cari informasi mengenai karya sastra pada masa kejayaan Kediri. Ini salah satu tugas anak-anak. Kemudian kerajaan Singasari, ya. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok, ya, Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri, masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik. Ya, secara berturut-turut penguasa Singasari yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan Kertanegara. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1262 Masehi. Ya, pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari hingga ke luar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Ya. Selanjutnya, masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu Raja Kertanegara dari Singasari. Pada tahun 1293, Raden Wijaya menempatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajayasa Jayawardana. Ya. Sri Kertarajasa Jayawardana.
Ini peta wilayah atau kekuasaan Majapahit. Ya, hampir seluruh Indonesia atau Nusantara dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Ya, jadi ibu kotanya itu terletak di Jawa Timur. Ya, jadi ibu kota Majapahit. Kemudian kota kerajaan, ya, yang bulat-bulat ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang hijau adalah ranah inti dari negeri Majapahit. Ya. Kemudian yang hijau kuda ini adalah negeri bawahan Majapahit. Ya. Kemudian yang biru ini adalah laut di bawah pengaruh Majapahit. Ya, jadi peta di samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ya 1350 sampai 1389. Dalam kitab Nagara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Ya, itu anak-anak jadi materi tentang kerajaan maritim yang bercorak Hindu. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan kedua itu kerajaan maritim yang bercorak Islam. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Pasengat Kalibata. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua.